Palembang, sebuah kota yang kaya akan sejarah, budaya, dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Di tengah modernisasi yang terus bergerak, masih ada tradisi yang bertahan, menjadi simbol kebersamaan dan identitas masyarakat. Tradisi adalah ngidang. Ngidang adalah tradisi makan bersama masyarakat Palembang yang telah diwariskan sejak masa lampau. Lebih dari sekedar menyantap hidangan dalam satu tulang, ngidang adalah wujud syukur, kebersamaan, dan penghormatan. Disinilah seluruh warga duduk setara tanpa membedakan usia, status, ataupun latar belakang. Sebelum makan dimulai, masyarakat berkumpul untuk berdoa sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa ini menjadi pengingat bahwa seluruh rezeki berasal darinya dan harus disyukuri secara bersama-sama. Saat tuang dibuka dan semua duduk melingkar, nilai kesetaraan terasa begitu nyata. Disinilah kedekatan terjalin, tawa dibagikan, dan hubungan antar warga diperkuat. Kalau ngidang ini adalah suatu prosesi tradisi penyajian makanan untuk acara kenduri atau penyambutan tamu, kehormatan. Jadi ngidang ini bentuk penyajian dengan makan di lantai bersama-sama membentuk lingkaran. Memang ada aturan, kalau bahasa sekarang ini SOP ya, standar operasional. Pertama-tama ada 3 tahapan utama dalam ngidang ini. Yang pertama adalah pemasangan seprah. Tulisan seprah itu tahap pertama, pemasangan seprah oleh petugas ngobeng. Selanjutnya itu adalah ngobeng. Ini adalah cara menyajikan makanan, seperti contoh menyajikan nasi di dalam dulang. Nah, nasi itu dibawa oleh petugas ngobeng dengan tata cara yang beda. Biasanya kalau nasi itu tidak dibawa seperti ini, diangkat seperti ini. Ini filosofinya, kalau nasi diangkat di atas bahu, membawanya, mereka kalau pada saat kita, sewaktu kita bisa bersin kan, atau sewaktu kita batuk, nah tidak terkena dengan nasi tersebut. Ini ya. Yang kedua itu polo. Polo itu adalah semacam cuci mulut ditambah sambal. Polo itu terdiri dari sambal nanas, acar. Acar ini biasanya dari pelem. Acar pelem. Selanjutnya iwak. Iwak dalam bahasa Palembang itu bukan ikan, tetapi lauk pauk yang ada, yang terdiri dari ayam, malbi, pentul, atau ditambah sambal goreng. Sambal goreng itu bukan berbentuk sambal yang digoreng, tetapi buncis dijadikan lauk. Ayam kecap ada rasa khusus ya, itu bisa diganti. Kadang-kala juga ayam kecap itu diganti ayam masak cabai. Gantinya pentul ikan. Pentul ikan tuh terbuat dari ikan yang digiling, bisa ikan gabus, ikan tenggiri, ataupun ikan kakap. Tapi kecenderungan orang Palembang ini memakai ikan gabus atau ikan delek. Itu bisa dikasih rebung, bisa dikasih itu. Kita memakai saat ini adalah ikan gabus, jadi pentul ikan. Itu digoreng, bisa juga dipanggang. Ada 4 itu. Selanjutnya setelah iwak sudah datang, teh campah. Lanjutnya itu piring. Piring sebanyak 8. Lanjut lagi itu ada petugas ngobeng tadi membawa untuk cuci tangan. Karena kita makan itu dengan tangan, dengan cuci tangan. Sudah selesai mereka makan, kebiasaan itu piring yang makan itu
dibersihkan dari tulang ayam ataupun yang lain kotoran itu dijadikan satu. Kemudian setelah selesai ada petugas ngobeng tadi meringkes, istilahnya membereskan. Sebenarnya itu kalau dilihat dari nilai Pancasila sendiri itu kegotong royongan, musyawarah. Ya, satu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita lihat ketuhanan yang Maha Esa itu kan nanti mungkin ada pertanyaan spiritualnya itu kemanusiaan yang ada berada, persatuan Indonesia. Persatuan itu yang intinya. Kenapa ada kata-kata persatuan di situ? Kita menyatu. Prosesi ngobeng itu menyatu kan? Menyatu dari teman satu ke sana. Kalau dulu ada istilah, kalau lidi itu ya, itu kan nilai-nilai pokok Pancasila. Lidi, kalau satu lidi itu tidak akan membersihkan lantai secara cepat. Nah, tetapi kalau lidi itu terdiri berapa lidi, lantai cepat bersih. Ya, begitu juga petugas ngobeng. Kalau hanya satu orang yang ngobeng ini, ya tidak selesai dalam waktu yang singkat. Itu kegotong royongan, musyawarah ada juga tercermin di situ. Kenapa ada? Pada saat kita makan, sambil makan kadang-kala suka bercerita, sambil menunggu orang nyuci tangan kita bercerita, setelah makan sembari menumpuk piring kita bercerita, berdiskusi. Di situ anjang untuk ngobrol. Kebersamaan ya, kekompakan. Iya, karena kalau ibu kotakan itu, dan satu lagi, tepa selirah kita, tepa selirah, perasaan empati kita. Di butir Pancasila itu kan ada sifat empati, sikap yang mana kita saling tolong menolong, dan rasa tepa selirah juga adalah menghargai orang tua. Menghargai orang tua, biasanya orang tua itu didahului untuk menyendok nasi, mengambil iwak tadi. Nah, itu tepa itu. Di situ nilai-nilai dihubungkan dengan Pancasila. Kebersamaan, persatuannya, musyawarahnya, ya. Keadilan sosial juga deh. Kenapa dikatakan keadilan sosial? Yaitu makan itu kan khusus itu orang 8. Tidak boleh, kalau bukan tidak boleh sih itu kita ada perasaannya, kata kembali ke tepa selirah nih, ngambil lauk lebih dari 1. Misalnya Malbi itu kan ada 8. Individu itu tidak boleh ngambil lebih dari 1. Kita tahu hitungan 8, berarti 8-nya harus semuanya dapat. Ini Ibu bersyukur, alhamdulillah Sipol ini sudah membuat dokumentasi ngidang. Itu salah satu upaya. Tetap kalau di Dinas Pariwisata sendiri ya, betul Ibu, di Dinas Pariwisata, upaya melestarikan acara ngidang ini, kita ada pemilihan Bujang Gadis Palembang. Tiap tahun itu diajarkan cara mengidang. Begitu juga Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan baru-baru ini pada saat Menteri Fadli John datang, dia dijamu dengan makan ngidang. Itu salah satu upayanya. Dan banyak lagi, Cik Bagus juga melakukan upaya mengenalkan makan ngidang ini dengan anak-anak muda, itu dengan pada masuk dalam kegiatan. Seperti adik kan mahasiswa masuk dalam kegiatan ini dikaitkan dengan mata kuliah Pancasila. Ya. Iya. Ibu tadi lupa nilai spiritualnya yang kalau ini ngidang ini tidak wanita dan laki-laki tidak bercampur duduk makannya.